sama aja sama. Yang namanya sholat itu sama, tapi ternyata ada hal-hal yang menjadi sedikit keragaman dan ternyata menjadi gesekan karena ilmunya, ATM-nya tidak sama. Jadi di setiap era ada ilmu, di setiap tempat ada ilmu, dan luar biasa. Dan itu kemudian ditutup bahwa kita berpisah di sini, kamu tekuni apa yang kamu diberi oleh Allah dan aku menekuni apa yang aku diberi oleh Allah. Silahkan tekuni ilmumu karena ilmumu segitu, silahkan tekuni yang lebih tinggi karena ilmunya itu. Dan setiap level ada orangnya, setiap level ada makhluknya, ya. Dan kita tidak pernah memikirkan makhluk gaib, dan kita ribut dengan makhluk yang kelihatan, padahal di sekeliling kita ini ada tengu, ada corona, ada jin, dan seterusnya. Kalau jinnya dan setannya itu pada masuk Islam, itu luar biasa, jadi nggak ganggu orang jadinya, ya, luar biasa. Dan kemudian ada kisah Dzulqarnain yang luar biasa dan berkaitan dengan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu jadi makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjadi bencana dalam kehidupan. Memang khuliqat lil bala, jadi diciptakan untuk menjadi bencana. Maka dalam seluruh riwayat yang ada, di antaranya Ya'juj Ma'juj ini adalah akan keluar di zaman-zaman akhir, ya mungkin bisa sekarang-sekarang ini. Dia akan terbagi menjadi 3 bentuk. Ada bentuknya manusia yang aneh, ya kan, yang sangat pendek dan cebol, kemudian menengah, dan kemudian besar, ya. Ciri-ciri disebutkan, meskipun secara asar, secara deskripsi informasi, jadi memang kalau asar itu apakah valid atau tidak valid, ya kan, tapi jadi itu dari orang-orang dulu semuanya dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika waktu itu ditemui oleh Dzulqarnain dengan kekuasaannya yang diberikan oleh Allah, dia bisa sampai ke tempat terbenamnya matahari dan dia bisa sampai ke tempat terbitnya matahari, maghrib asy-syamsi wa matli' asy-syamsi. Kekuasaan itu penting kalau untuk menjembatani kebaikan, tapi kekuasaan itu sumber bencana kalau untuk ditunggangin nafsu dan syahwat yang buruk, ya kan. Jadi kekuasaan adalah sumber bencana. Ini saya ulang, ketika ditunggangi nafsu yang buruk. Tapi kekuasaan adalah sangat-sangat penting karena kebaikan pun membutuhkan power dan membutuhkan kekuasaan. Oleh karena itu Dzulqarnain, maka dengan kekuasaan yang Allah berikan begitu dahsyat dan hebat, ketemu sekelompok kaum yang mengadu kepadanya bahwa ada sekelompok makhluk yang aneh tapi selalu membuat kerusakan. Jadi la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya Dzulqarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard, ya kan. Maka diadukan, ada orang yang memang diciptakan untuk membuat onar, membuat gaduh, bayaran, buzzer, macam-macam. Jadi orang seperti ini itu hampir kayak Ya'juj Ma'juj, hampir, ya kan. Orang bayaran itu hampir kayak Ya'juj Ma'juj. Makanya kamu dibayar untuk apa? Jadi kalau di dalam kisah Jakatingkir itu ada Raja Mandala namanya, Mandala Wangi gitu. Jadi dia selalu membayar semua jagoan untuk menghabisin Jakatingkir. Dan yang dibayar itu bukan sembarangan, diantaranya ada pejabat juga pada waktu itu. Dan silakan tonton filmnya Jakatingkir. Maka orang-orang bayaran ini jadi semuanya menjadi bencana di muka bumi ini sebetulnya. Nah, Dzulqarnain ini jadi diaduin, mendapat pengaduan, akhirnya dengan kekuasaannya, dengan kedigdayaannya, ya kan, maka dia membuat benteng besar dengan cara jadi 2 tebing gunung yang tinggi, lalu dipertemukan pinggirnya sebelah sana dan pinggirnya sebelah ini, lalu kemudian ada di tengah itulah Ya'juj Ma'juj, dan menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala
Dan itu konon ketika dilihat di Google dengan sekarang ini, maka letaknya ada di Azerbaijan sana, di Asia. Dan sesuai dengan deskripsi riwayat narasi yang ada, maka dia tidak akan bisa menjebol tembok itu kecuali di akhir zaman dan menjadi tanda kiamat kubro. Hebat sekali dengan kekuasaan yang dibuat untuk kebaikan seperti ini. Dan orang-orang lemah tidak lain kecuali cuma itu dan ndongo, ya kan. Ndongo itu adalah kekuatannya orang lemah. Dan orang kuat kalau juga sama-sama berdoa maka tidak bisa ditandingi. Maka orang lemah itu senjatanya cuma satu, ndongo. Duit ndak punya, channel ndak punya, semuanya ndak punya, hanya cuma ndongo. Yang jadi masalah adalah orang-orang besar, orang kuat tadi kalau juga berdoa atau membayar orang-orang yang mau dibayar untuk berdoa. Paham nggak sih seperti ini? Subhanallahil azim. Maka dahsyat sekali itulah yang ada di surat Al-Kahfi, dan kemudian selanjutnya tentang hari kiamat di akhirnya. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas sekali. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi ya'mal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Di ujung semuanya harus bekerja, semuanya harus beramal, dan amal itu harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuklah surat Maryam, sesuatu yang sangat indah sekali. Jadi bukan masalah bacaan. Kalau bacaan saya kira sangat indah, karena surat Maryam itu semuanya Toha ma anzalna alaikal Toha. Surat Maryam kaf ha ya ain sad, ya kan. Dan ini silahkan nanti kalau yang punya ilmu lebih dibandingkan dengan kisah-kisah yang lalu dan dibandingkan dengan yang ada di Alkitab, maka Anda akan mendapatkan jadi informasi yang luar biasa. Nah gitu. Tapi kalau enggak, ya baca aja. Jadi surat Maryam tentang Zakaria, tentang Maryam, tentang Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, tentang Nabiullah Ibrahim, tentang Nabiullah Ismail, tentang Nabiullah Musa, tentang Nabiullah Idris. Kemudian ada sujud tilawah, ya. Kemudian selanjutnya itu isi surat Maryam tentang hari kiamat. Lalu kemudian surat Toha. Nah, surat Toha indah sekali, dan itu semuanya mulutnya mangap. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan man khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu kan semuanya begitu. Subhanallahil azim, indah sekali Al-Qur'an. Dan surat Toha mempunyai kisah pembukaan yang luar biasa. Orang yang sedik daya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hatinya yang sangat keras di dalam mengasuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bisa diluluhkan beberapa ayat di awal surat Toha. Subhanallah, jadi kerasnya hati bisa luluh dengan ayat-ayat Al-Quran. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Begitu juga dahsyatnya gunung bisa hancur dengan Al-Quran. Kalau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Maka kalau kamu merasa hatinya keras, maka jadi ke Quran lah supaya kamu bisa lentur, bisa luluh. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Iya, maka dengan Al-Quran menjadi luluh, kayak luluhnya jadi para pendeta-pendeta yang lembut, yang halus hatinya, yang masih tabi'i dan alami. Lihat di surat Al-Maidah, ya kan, ayat yang ke
Coba 82 atau 87 surat yang kelima. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Intinya awal juz 7 deh, awal juz 7. Ayat berapa itu? 82. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul. Jadi di antara pendeta-pendeta yang lembut, yang halus hatinya, pasti dipastikan kalau dia masih lembut dan masih bersih mendengar Al-Quran, dijamin dia akan nangis. Kalau tidak nangis berarti sudah nggak bersih lagi. Nah, begitu. Karena memang Qur'annya bunyinya begitu. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Ketika mereka mendengar Al-Qur'anul Karim, maka kemudian dia nerocoh, matanya mengeluarkan air mata karena ternyata ini benar, ternyata ini benar, ternyata ini benar. Jadi subhanallahil azim, komunikasi hati dengan firman Allah itu lebih cepat menyembuhkan penyakit daripada ya kan obat-obat yang lainnya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Ada kesembuhan di situ. Yaitu di surat Thaha. Jadi kuatnya pandangan Umar bin Khattab dan memusuhi, karena siapa sih yang tidak sakit hati kalau misalnya suatu tradisi sudah mapan tahu-tahu dirubah ya kan oleh Rasulullah SAW. Umumnya orang juga seperti itu. Masyarakat sampai sekarang kalau tradisinya dirubah-rubah pasti ngamuk ya kan, pasti. Nah gitu, dan termasuk yang ngamuk adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akan tetapi jadi Rasulullah tanpa menyakiti, tanpa ini mengalir seperti air. Kemudian Umar bin Khattab jadi kecolongan adiknya, iparnya, tahu-tahu sudah menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi dengan menyelimpangkan pedangnya, gagahnya blek ya kan, kemudian jadi berjalan membunuh Rasulullah SAW. Ditanya oleh orang bahwa mau kemana? Mau membunuh Muhammad. Mar kamu pret gitu kira-kira bahasa sekarang. Kamu kayak seperti itu, adik kamu aja sudah menjadi pengikut Muhammad, kamu nggak tahu. Perang dia, perang. Langsung balik kanan gerak, nah begitu, menuju ke rumah adiknya. Ternyata lagi ngaji privat dengan guru Al-Haya, ya kan begitu. Ya luar biasa. 3 orang di rumah itu. Begitu lihat derap langkahnya Umar, ternyata langsung pada kabur itu ngamuk. Ini guru privat tuh kabur kalau ada masalah, ya kan. Jadi ya, akhirnya dihadapin oleh adiknya sendiri si perempuan itu. Ya dia mau memberesin lembaran yang ada tulisan surat Thaha, sempat sudah dia masuk kakak langsung direbut seret begitu. Atau sempat berbicara, apa kamu komat kamit itu, ya kan. Makanya baca Quran itu komat kamit begitu kan. Nah, jadi bukan begini, bukan begitu, jadi pasti membunyiin. Ya, lalu direbut. Itu sempat mengatakan adiknya, jangan kamu sentuh, Anda adalah makhluk najis ya. Jadi orang yang belum menyembah Allah dan mengingkari itu najis sebetulnya. Ada 2 ayat, ada ayat di Quran surat Tobat ayat 28 dan perkataan adiknya Umar tadi itu adalah najis. Najis akidahnya. Ini begini nih nggak usah dipermasalahkan, memang begitu lafalnya. Nggak usah sakit hati, kalau sakit hati jangan begitu gitu aja. Nah jadi luar biasa jamaah dimuliakan Allah. Maka ditamparlah itu adik sampai jadi terjatuh dan mengucurkan darah. Ya, raqqa qalbu Umar. Hati yang keras tadi kemudian menjadi lentur. Terus dibaca itu Thaha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa
illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Maka kalau hatimu lagi keras, bacalah ayat-ayat itu supaya tidak keras. Gitu. Ya. Lalu apa yang terjadi? Subhanallahil azim. Jadi selama ini Umar miskomunikasi, misunderstanding, ya kan, misinformasi. Orang itu kalau salah informasi itu membenci seumur hidup. Misalnya al-haya adalah begini begitu, itu namanya misinformasi, misunderstanding, miskomunikasi, ya kan. Maka hari ini Pak Wali Kota mau datang, ya kan, karena apa? Karena dia tidak misinformasi. Nah gitu. Luar biasa jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, oh ma ashqaka ya Umar, alangkah celakanya kamu wahai Umar. Al-Quran itu tidak pantas kamu musuhi, dan Muhammad itu adalah bekerja karena Allah, karena keyakinannya, dan tidak ngusik-usik kamu. Kalau kamu mau ya monggo, kalau kamu tidak mau ya nggak usah masalah. Kenapa kamu ngusik-usik? Nah gitu. Akhirnya lentur dia. Begitu langsung apa coba? Langsung jemaah dimuliakan Allah, langsung di mana rumah Muhammad? Keluarlah tadi iparnya sama guru privat tadi dari sembuhannya di bawah kolong. Makanya kalau cepat-cepat wahai Umar, kemarin Rasulullah berdoa Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Jadi kemarin Rasulullah berdoa bahwa ya Allah muliakanlah Islam ini dengan salah satu Umar bin Hakam. Abu Jahal itu namanya Hakam, sama dahuluin supaya tidak kedahuluan yang lain. Jadi untuk bergabung itu harus berfastabiqul khairat, ya kan. Orang yang NC itu memang dia pasti ada tawaran yang lain, itu pasti. Makanya itulah kemudian kalau Abu Bakar Siddiq itu tidak ada tandingannya karena dia tidak pernah wait and see. Wait and see itu kan kita lihat aja dulu nanti barangkali. Nah begitu. Nah Abu Bakar Siddiq itu tidak begitu dari Rasul langsung. Nah makanya mendapatkan as-siddiq, ya kan. Jadi seperti itu akhirnya ayo saya antar begitu. Enggak, saya bisa sendiri. Akhirnya datang sendiri. Umar bin Khattab. Di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, tempat ngajinya Rasulullah, ngaji Syria, ngaji tersembunyi, maka ada 39 orang. Nah gitu. Lalu datanglah Umar pada diintip begitu dari dalam pintu. Wah ada Umar, wah ada Umar, wah ada Umar begitu. Kata Rasulullah, udah itu bagian saya. Gitu. Begitu masuk langsung dipegang lehernya oleh Rasulullah. Kemudian ayo Wan, silakan Wan. Ya. Apa namanya? Bahwa ditanya oleh apa namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia terus terang saya mau masuk Islam. Pada takbir ya kan, Allahu Akbar ya kan, doanya Rasulullah itu manjur ya kan. Lalu bergabunglah jadi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, orang yang ke-40. Pertanyaan orang hebat ini kalau mau ikut Ustadz Roni, kalau mau ikut Ustadz Halimi harus berani bertanya kayak pertanyaan Umar. Ustadz Ali itu benar nggak sih gitu? Pertanyaan Umar itu, Rasul kita benar nggak? Benar. Limadza nakhtafi? Nah gitu. Kenapa kita bersembunyi? Itu pertanyaan orang hebat yang harus eksis dan harus ekspansif, itu seperti itu. Akhirnya apa? Jadi Rasulullah SAW menjamin bahwa yang dibawa itu adalah benar. Nah begitu. Lalu jadi Umar mengusulkan untuk diekspos. Karena diekspos itu mempercepat kerja. Kalau ngumpet terus itu utak-utik di rumah sempit, jumlahnya dikit, harus diekspos, di-online-kan, di-TV-kan, diapakan, dikeluarkan supaya bermanfaat banyak. Tentu yang ditata adalah niatnya, yang ditata adalah ininya. Maka langsung baris keliling Ka'bah, dipimpin oleh
jadi Umar 20, jadi 19 orang depannya Umar, 19 lagi depannya Sayyidina Hamzah. Blok, blok, blok. Waget semua orang itu. Ternyata Umar bergabung di situ, ternyata. Nah begitu. Ini karena waktunya sudah tidak ada, memang kita harus cepat bekerja karena umurnya juga tinggal segini-gini ini. Jadi kamu mau berbuat apa, yang kamu mau capek itu ketahuan sebetulnya. Jadi mau kaya juga nggak kaya amat, nggak yakin ya kan. Pinter juga nggak pinter amat ya kan. Tetap segitu-gitunya. Nah maka harus bekerja. Jadi kayak model Umar tadi radhiyallahu anhu. Kita benar nggak Rasul? Benar. Ayo kita bekerja. Jadi yang kuat, yang keras, yang ekspansif, tapi dengan penuh etika dan akhlak yang mulia. Nyambung nggak begini nih? Nyambung nggak? Ya tapi kalau utak-utik kecil di gang yang kecil, maka dapatnya orang kecil, dan orang kecil itu tidak bisa berpengaruh. Nah begitu. Ya Kak Ros, ya saya pulang, bilang ini ya kita bekerja ekspansif, itu begitu. Ya perangi sifat malas, ya kan, karena kita tidak punya waktu. Tidak punya waktu, tidak punya ini, kita bersaing dengan kemalasan sendiri, kita bersaing dengan pertimbangan-pertimbangan sendiri, padahal subhanallahil azim. Jadi Al-Quran memanggil kita, ayo sampaikan ke seluruh jadi pelosok negeri karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, di tanggal 28 Safar ini, jadi berarti sudah mau habis bulan Hijriah Safar, tinggal 2 hari lagi, berarti kita masuk bulan apa? Safar mulut, kita muludan. Maka di bulan Oktober tanggal 30 kalau nggak salah, apa 31, itu adalah Maulid. Ya Maulid ya kan, dari santri. Jadi waktu dan zaman adalah penting buat kita. Jadi untuk beramal karena disitulah. Jadi ketika ada pertanyaan yas'alunaka anis syahril harami, ya kan, kemudian apa namanya, yang tentang haji itu, ya kan, yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Bertanya tanggal itu memang kamu punya agenda apa? Begitu. Cuman nyatetin tanggal kagak ada agendanya. Jadi agendanya besok adalah ke Sumedang, besok ke Pati, besok ada hari santri, besok ada Maulid. Jadi yang muncul adalah program-programnya dan agendanya, bukan tanya jadi waktu yang kosong melompong. Maka alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan jadi di hari Jumat yang barokah ini kita doakan seluruh jaringan kita, ya, jaringan keemasan, jaringan kemuliaan, ya, mulai dari seluruh yang terjaring terhubung dengan Al-Hayah Media ini, dan tentu dengan Pondok Pesantren Al-Hayahnya, cabang, mitra, relasi, ya kan, dan kolega semuanya, Banten, ya, kemudian di Jakarta ini, Pulau Gebang, Sumedang, Pati, ya, kemudian Jambi, itu ada Ustadz Hendri, ada Ismail Nukuwo, ya, yang sedang ini, Masya Allah, dan di Padang, ya, di Lampung saudara Farid, ya. Jadi semuanya kita doakan dengan jaringan kemuliaan para ulama, para guru kita, sanadnya mereka sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para muhsinin, muhsinat, waqifin, waqifat, ya kan, kedua orang tua kita, ya, insyaallah dari Jumat ini yang ada di sini di Jakarta, ya, semuanya turunan-keturunan nasab yang sudah mendahului kita di Banten, di Sumedang, di Pati, dan selainnya, insyaallah. Allahumma ighfir lahum jami'a waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Dan yang masih hidup semuanya adalah bisa produktif, sehat, walafiat jasmani dan rohani, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan diberikan kesuksesan cita-citanya dan setelahnya, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. Qimatuna fi amalina wa ikhlasina, harga kita adalah dalam kegiatan kita dan dalam ketulusan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku semuanya, alhamdulillah hari Jumat. Cuacanya indah dan nikmat, tapi jangan ngantuk ya kan, ini suara adem begini. Kondisi adalah PSBB transisi, mengendalikan diri tentu masih sadar betul, paham betul dan disiplin betul, karena kekuatan dan kesehatan adalah modal untuk beramal kita yang penting ya kan. Maka jadi terus ya, kita tidak lengah dan tidak teledor. Mudah-mudahan kita berusaha untuk bersama Allah, dan Allah menjadi selalu bersamai kita. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Ya Allah, jadi begitu jaga Allah maka Allah akan menjaga kamu, jaga Allah maka Allah akan berada di hadapan kamu. Masya Allah. Ya Allah, mudahkan seluruh urusan hari ini dan kita bersolat Jumu'ah yang memungkinkan, yang belum memungkinkan maka jadi mengambil udurnya, dan kalau tidak memungkinkan diusahakan bisa sholat Jumu'ah hari penting, membaca surat Kahfi yang belum, karena akan menyinari dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang, dan rumahnya akan bersinar dilihat dari langit 7 sana dan akan menyinari tetangganya dengan cukup luas. Insyaallah taala diselamatkan dari siksa kubur. Jadi dan dibela oleh surat Kahfi, dan kalau ketemu Dajjal insyaallah diselamatkan oleh Allah dari pengaruh sihirnya Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ma'akum aina ma kuntum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.